Ada yang tahu apa itu time traveler? Jadi, time traveler itu adalah orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya bisa menjelajahi waktu. Sederhananya adalah orang-orang yang bisa pergi ke masa lalu ataupun ke masa depan, baik secara disengaja ataupun unsur tanpa kesengajaan. Secara logika, mustahil bukan? Tapi, faktanya, topik mengenai time traveler ini tetap menjadi perbincangan hangat dari masa ke masa. Bahkan, pada sebuah surat kabar di Amerika, pernah ada ajakan yang bersedia membayar seseorang untuk ikut menemani melakukan perjalanan waktu dan akan dibayar setelah kembali. Dan mengatakan kalau dia pernah melakukan perjalanan waktu sebelumnya. Bukan hanya itu, bahkan cerita orang-orang yang mengklaim dirinya pernah menjelajahi waktu kian bertebaran. Alhasil, topik tentang time traveler menjadi perdebatan hingga saat ini. Tentu ada yang pro, ada pula yang kontra. Nah, pada pembahasan kali ini, saya akan menceritakan pengakuan seseorang yang bernama Sergei Ponomarenko yang mengaku adalah penjelajah waktu dari tahun 1958. Dikisahkan, pada 23 April 2006 di Kiev, Ukraina, seorang pria berusia 30 tahun, Sergei Ponomarenko, diamankan polisi setempat karena terlihat mencurigakan. Kepada polisi, ia bilang sedang merasa bingung kenapa ia bisa tiba-tiba hidup di tahun ini. Padahal, sekitar 2 menit yang lalu, ia hidup di tahun 1958, kata Ponomarenko. Setelah mengecek identitas pemuda tersebut, polisi mulai merasa ada yang aneh. Pasalnya, orang yang terlihat masih muda ini ternyata lahir pada tahun 1938. Bahkan, tanda pengenal yang dibawa oleh Sergei Ponomarenko seperti KTP negara Uni Soviet yang sudah bubar, di mana Ukraina menjadi salah satu pecahannya. Sergei Ponomarenko mengenakan pakaian era Uni Soviet dan membawa sebuah kamera foto yang terlihat antik pada tahun 2006. Polisi lalu memanggil seorang profesor bernama Pablo Kretikov, seorang psikiater, untuk mewawancarai Ponomarenko. Ia menuturkan apa yang sebenarnya terjadi. Ponomarenko bilang ia datang dari tahun 1958. Sebelum berada di Kiev, ia mengaku bahwa ketika siang hari, ia sedang berjalan-jalan di kota. Kemudian, ia melihat sebuah benda aneh berbentuk seperti bel dan terbang dengan cara yang aneh. Spontan, ia memotret piring terbang tersebut. Dan, tanpa ia sadari, waktu tiba-tiba melesat puluhan tahun sampai April 2006. Ponomarenko membuktikan perkataannya dengan hasil jepretan dari kameranya. Untuk melihat keasliannya, ia dibawa kepada seorang fotografer bernama Vadim Posmer. Vadim kaget karena jenis film pada kamera itu sudah tidak lagi diproduksi sejak tahun 1970. Dan ia heran, di tahun 2006 masih ada jenis film seperti itu. Bahkan kondisinya masih sangat bagus dan cukup mudah untuk dicuci cetak. Pada 25 April, setelah pengecekan foto selesai, Vadim mencoba menghubungi polisi kembali. Namun, Ponomarenko yang seharusnya menunggu di ruangan tiba-tiba hilang pada 25 April 2006. Ia hilang begitu saja seolah ditelan bumi. Polisi kemudian menelusuri jejak Ponomarenko dengan mencari tunangannya. Dan mereka berhasil menemukannya. Gadis yang berada di foto tersebut masih hidup dan pada 2006 usianya sudah 74 tahun. Saat polisi bertanya tentang Ponomarenko, Shuris mengenalinya. Ia juga ternyata memiliki foto yang sama dengan yang polisi punya. Rupanya, Ponomarenko telah menemui tunangannya tersebut terlebih dahulu. Pasalnya, Shuris juga memiliki foto lain yang diberikan Ponomarenko pada tahun 1970. Bukan cuma itu, Shuris bahkan punya foto Ponomarenko yang sedang berada di masa depan, yakni pada tahun 2050. Dan ketika dibandingkan dua foto yang sama-sama di Kiev pada tahun 2006 dan 2050, secara kasat mata terlihat ada banyak perbedaan. Di tahun 2050, terlihat banyak gedung-gedung pencakar langit. Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata di badan arsip milik Ukraina tersimpan file wawancara Ponomarenko bersama salah satu stasiun TV Ukraina dan Taiwan pada tahun 1970-an. Isinya kurang lebih ia membawa kabar dari masa depan.
Ia menjelaskan bahwa di masa depan, hampir semua orang akan memiliki ponsel. Ia juga sempat menjelaskan tentang teknologi microwave yang belum ada pada saat itu. Walaupun sekarang masih mustahil untuk dilakukan, tidak dapat dipungkiri bahwa perjalanan waktu ke masa lalu ataupun masa depan jadi impian banyak orang. Dapatkah kamu bayangkan apa yang akan terjadi jika mesin waktu benar-benar sudah ditemukan?